Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita kembali dalam online Bible Study. Malam ini kita lanjutkan masih kitab Matius dengan sesi ke-20, yaitu tentang kebangkitan. Untuk itu, mari kita berdoa dulu, Saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur menjadi bagian dalam keluarga Allah. Biarlah melalui GMM, Gereja Mula-Mula, kami semua boleh belajar menjadi anak-anak Allah yang benar. Makasih, kau berkati program ini dari awal sampai akhir. Dan urapi mulut hambamu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-20 kita Matius tentang kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, eh, kalau kita lihat kitab Matius pasal 22, kita lanjutkan ya. Yang lalu kan pasal 21. Sekarang pasal 22. Pasal 22 ini masih membahas tentang pengajaran Tuhan Yesus, ya, di mana eh, Tuhan Yesus berhadapan langsung dengan para imam kepala, dengan ahli Taurat, dan orang Farisi. Kalau di pasal 22 ini tentang hal kerajaan surga, nanti kita belajar seperti seorang raja yang mengadakan pesta nikah untuk anaknya. Kemudian tentang apakah kita harus membayar pajak, tentang kebangkitan. Nah, itu yang menjadi subtema kita. Tentang kebangkitan, saudara. Nah, hukum yang terutama ditanya juga dan apa hubungannya Yesus dengan Daud? Nah, itu ya. Ini fokusnya di pasal 22 malam ini. Kita baca dulu perumpamaan tentang perjamuan kawin ini, saudara. Jadi, di Matius pasal yang ke-22 malam ini. Ya, Bapak Ibu, saudara, kalau baca Alkitab harus mengerti konteksnya ya. Coba kita baca perlahan bersama nih. Lalu Yesus berbicara pula dengan dalam perumpamaan kepada mereka. Ini jelas loh, dalam perumpamaan. Jadi bukan peristiwa historis, tapi untuk menjelaskan apa artinya. Gitu. Ayat 2, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Diundang nggak mau datang dalam pesta nikah anak raja ini. Ya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Bapak Ibu Saudara mungkin belum mengerti budaya hari itu ya. Hari itu, budaya kalau orang mengawinkan anaknya, undangan itu dua kali. Yang pertama undangan pemberitahuan supaya datang. Yang kedua dikirim lagi menyatakan bahwa kita sudah siap nih. Segala sesuatu sudah disiapkan gitu. Nah, ini sudah dua kali nih diundang. Ayat tiganya kan jelas tuh. Memanggil orang-orang yang diundang. Tapi orang nggak mau datang. Ya suruh hamba-hambanya yang lain. Dua kali, saudara. Ya, bahwa pesta sudah siap nih. Gitu. Nah, ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Nggak mau perhatian. Cuek, saudara. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Waduh, utusan sang raja dibunuh malahan. Padahal diutus sang raja nih. Untuk ngundang pesta loh. Diundang pesta, malah dibunuh hamba-hambanya. Ini kejahatan yang luar biasa ini. Ayat 7. Maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka.
Rajanya marah, saudara. Dibinasakan orang-orang itu. Ayat 8. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Nggak layak, saudara. Ya. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang, semua orang yang kamu jumpai di sana, ke perjamuan kawin itu. Perhatikan baik-baik ini, kalimatnya ini, saudara. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi akhirnya siapa aja disuruh masuk, diundang. Nah, akhirnya penuh, ya. Tapi ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, ini Bapak Ibu Saudara harus mengerti dulu apa yang dimaksud ini. Ya, hari itu kalau ada pesta, pakaian pestanya disediakan, Saudara. Untuk orang-orang undangan istimewa itu disediakan. Tinggal pakai, ya. Tapi apa yang terjadi? Nggak dipakai, Saudara. Nggak dipakai oleh orang-orang ini. Ada yang tidak pakai pakaian itu, ya. Ayat 12. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu ditutup di ayat 14-nya, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ini, kita harus mengerti konteksnya apa ini sebenarnya. Ya, kenapa Tuhan cerita tentang surga seperti seorang raja yang menikahkan anaknya? Nah, kenapa begitu? Artinya apa ini? Nah, ini yang mau kita bahas malam ini, salah satunya ya. Kita, saya share dulu, balik ke slide-nya ya. Ya, begini saudara. Jadi, ini sudah kita baca semuanya. Ya, tentang pakaian pesta. Pada masa Tuhan Yesus, pesta pernikahan kerajaan itu, ya, pesta pesta pernikahan di kerajaan itu adalah acara yang sangat sakral, ya, sangat terhormat dan penuh penghormatan. Nah, di situ ada kebiasaan penting yang perlu diperhatikan, saudara. Pakaian pesta disediakan oleh tuan rumah. Jadi di dalam pesta besar, apalagi pesta kerajaan, raja menyediakan pakaian pesta bagi semua tamu undangan. Ini bukan soal sopan santun, melainkan simbol kehormatan dan kesetaraan. Supaya semua tamu tampak layak di hadapan sang raja, tidak peduli status sosial mereka. Jadi tidak kelihatan yang kaya dan yang miskin, gitu ya. Jadi tidak memakai pakaian pesta itu berarti penghinaan terhadap tuan rumah, penghinaan terhadap sang raja, menolak anugerah yang raja berikan, yaitu undangan. Dan ini ada bukti sejarahnya, saudara, bukti budayanya. Di catatan kuno, misalnya Ester 6 ayat 8 sampai 9, dua Raja-Raja 10 ayat 22, di situ dijelaskan bahwa ada pakaian khusus yang disediakan tuan rumah atau raja bagi para tamunya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pakaian pesta ini simbolnya apa? Kebenaran Kristus. Ada yang mengartikan kekudusan hidup, ya boleh-boleh saja. Intinya kebenaran dari Tuhan Yesus. Jadi di dalam simbolisme Alkitab, kata pakaian itu sering menggambarkan keadaan rohani seseorang. Ya, contohnya di Yesaya
Pasal 61 ayat 10 contohnya. Ia mengenakan kepadaku pakaian keselamatan dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Oh, saudara, ya. Jadi di dalam Alkitab pakaian itu kalau dipakai di perumpamaan artinya simbol. Simbol keselamatan, simbol kebenaran. Nah, di kitab Wahyu juga sama. Kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Perumpamaan kan, kiasan ya. Maka pakaian pesta di sini melambangkan kebenaran yang diberikan oleh Allah. Keselamatan yang diberikan oleh Allah sendiri. Kan raja yang menyediakan pakaian, ya kan? Bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah melalui Tuhan Yesus. Dengan kata lain, orang yang tidak berpakaian pesta, orang yang datang ke hadapan Allah tanpa mengenakan kebenaran Kristus, ya pasti tidak diterima, diusir, gitu ya. Nah, makna teologisnya, saudara. Raja di sini menggambarkan Allah Bapa. Kalau anak itu Tuhan Yesus, ya. Kemudian tamu yang menolak undangan itu melambangkan bangsa Israel, saudara. Menolak Yesus. Sedangkan orang-orang dari jalanan itu melambangkan bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Kan tadinya Taurat hanya untuk Yahudi. Makanya Taurat dibatalkan oleh kematian Kristus, sekarang kasih karunia untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia. Gitu ya. Yang pertama diundang menolak. Israel menolak. Maka diundanglah semua orang. Gitu ya. Nah, jadi pakaian pesta melambangkan kebenaran Kristus. Tanpa itu tidak ada seorang pun layak masuk kerajaan Allah. Meskipun diundang. Begitu ya. Karena Tuhan mengundang semua orang. Tadi kita bacakan semua orang yang dijumpai. Nah, ini sekaligus eh, menggugurkan teorinya Calvin bahwa Allah mempredestinasikan, memilih sebelum dunia dijadikan sudah dipilih nanti yang selamat yang ini nih, yang ini enggak. Salah. Semua orang diundang oleh Tuhan. Tapi ada yang pakai pakaian pesta, ada yang tidak. Ada yang tidak mau pakai pakaian pesta. Jadi teori predestinasi itu salah. Seringkali perumpamaan yang Tuhan ajarkan itu sekaligus mengajarkan banyak hal. Semua diundangnya. Pakaian pesta disediakan tapi nggak mau pakai. Bukan Tuhan yang menentukan, bukan rajanya yang menentukan. Kamu jangan pakai ya, bukan. Sang raja ingin semua pakai pakaian pesta. Tuhan ingin semua orang selamat. Jadi bukan Tuhan menentukan sebagian selamat, sebagian tidak. Itu salah itu. Salah total itu. Ajaran itu. Ya. Oke. Jadi artinya begini loh, saudara, pelajaran rohaninya. Undangan Allah bersifat universal, semua orang. Tetapi respon kita menentukan keselamatan. Mau pakai pakaian pesta atau tidak? Mau hidup kudus nggak? Mau hidup benar nggak? Gitu ya. Nah, jadi masuk gereja aja nggak cukup. Mau jadi Kristen aja nggak cukup. Harus mengenakan pakaian pesta, pakaian keselamatan, yaitu hidup di dalam Kristus. Kan begitu harusnya. Ya. Allah itu penuh kasih, tapi juga adil dan kudus. Yang tidak layak akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Suatu istilah tempat yang sangat tidak nyaman ya. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang diundang semua orang. Tapi yang meresponi sedikit. Yang dipilih sedikit. Karena nggak semua orang pakai pakaian pesta. Tidak semua orang hidup percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan kehendaknya. Gitu ya. Oke. Jadi begini. Kalau secara adat istiadat, arti harafiahnya, pakaian pesta itu disediakan oleh tuan rumah. Tidak mengenakannya adalah tindakan tidak hormat atau menolak kehormatan. Menolak anugerah artinya ya. Secara rohani, pakaian pesta melambangkan kebenaran Kristus dan pertobatan sejati yang harus dikenakan. Perhatikan baik-baik. Orang yang tidak bertobat
meskipun diundang jadi umat pilihan tidak selamat. Oleh setiap orang masuk kerajaan Allah, gitu loh, ya. Nah, pesan utamanya Allah mengundang semua orang, tetapi hanya mereka yang menerima dan mengenakan kebenaran Kristus yang layak di pesta kekal itu. Ya, teori Calvin itu salah. Allah mengundang semua orang, siapa saja. Nah, soal pakai pakaian pesta atau tidak kan keputusan diri sendiri, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di ayat 15 sampai 22, di situ dikisahkan orang Farisi dan Herodian, pengikut Herodes, berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini sebenarnya sedang menjebak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau bicara tidak boleh, ditangkap oleh Romawi. Gitu ya. Jadi kalau bicara boleh, maka seolah-olah Tuhan Yesus tidak berpihak pada rakyat, berpihak pada pemerintah yang penjajah. Tapi perhatikan Yesus menjawab apa? Tuhan Yesus menjawab dengan bijaksana. Coba kita baca ya ayatnya ya. Di Matius pasal 22 ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Bahkan ya saudara, bahkan orang-orang Farisi, orang-orang Herodian, mereka tahu loh bahwa Yesus adalah pribadi yang jujur, mengajar kebenaran apa adanya, tidak takut sama siapapun, dan tidak cari muka. Tidak tebar pesona, tidak pencitraan. Luar biasa ya, ini suatu karakteristik daripada integritas yang sempurna. Ya. Nah, ayat 17. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Selalu begitu kejadiannya, saudara. Yesus dijebak tapi dijawab dengan bijaksana. Ya, jadi makna teologisnya gini, setiap manusia di bumi, setiap orang percaya harus taat kepada pemerintah, ya, tapi harus lebih taat kepada Tuhan. Jadi taat kepada pemerintah soal hal-hal dunia, ya, dan taat kepada Allah soal hal-hal rohani dan moral dan segalanya. Ini menunjukkan bahwa iman Kristen tidak anti pemerintah, tapi tunduk sejauh tidak melawan kehendak Allah. Coba kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Saudara. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi terhadap pemerintah yang sah, itu hormat, melakukan kewajiban negara, bayar pajak, dan sebagainya. Tapi kita harus takut akan Allah, jangan buat dosa sama sekali. Ya, nah begitu, saudara. Jadi seolah-olah kita itu punya kewarganegaraan ganda di bumi dan di surga. Gitu ya. Nah, coba baca Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Saya bacakan ya.
Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi meskipun kita warga negara di bumi ini, yang bayar pajak dan sebagainya, tetap harus. Tetapi kita juga kewargaan kita di dalam surga. Oleh sebab itu, jadilah warga surga. Apa yang harus diberikan kepada Allah, berikanlah kepada Allah. Yang harus kepada kaisar. Gitu artinya. Begitu ya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, baru kita masuk ke dalam kebangkitan. Saudara. Apa itu kebangkitan? Matius pasal 22, ayatnya yang ke 23 sampai 33. Nanti saudara bisa baca. Saya bacakan dulu deh, biar enak kita baca ya. Matius 22 ayat 23. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Orang Saduki, saudara, yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus. Orang Saduki itu nggak percaya ada kebangkitan. Ya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Jadi gitu, saudara. Ini namanya perkawinan levirat, budaya levirat. Jadi kalau seseorang nikah, suaminya mati, nggak punya anak, adik dari suaminya menggantikan. Nanti mati, digantikan adiknya. Terus begitu. Sampai punya keturunan. Nah, itu adalah perkawinan levirat namanya. Nah, orang Saduki ini tidak percaya kebangkitan. Dia pakai perkawinan levirat ini untuk menjebak Tuhan Yesus, saudara. Ya, orang Saduki ini bertanya gini, siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Kalau memang ada kebangkitan, nanti siapa suaminya? Bingung kan? Itu. Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nggak mengerti kamu. Kamu nggak mengerti kuasa Allah juga bahwa kuasa bisa membangkitkan. Masa kamu nggak percaya kebangkitan? Gitu kira-kira gitu ya. Nah, ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Gitu. Jadi nanti di surga nggak soal kawin dikawinkan. Nggak kayak Levirat tadi itu. Nggak ada itu. Ya. Nah, ayat 31 dijelaskan. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Artinya apa itu? Nggak ada nanti orang mati, semua dibangkitkan. Allah buat apa Allah orang mati? Allah orang hidup. Nah, ini sekaligus menjelaskan. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Luar biasa ini, saudara. Kita balik ke slide-nya dulu ya. Ya, kaum Saduki kan nggak percaya tuh kebangkitan. Makanya mereka bertanya seperti itu. Tapi Yesus jawab nanti tidak ada lagi kawin atau dikawinkan. Nah, yang menjadi kunci ini, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Artinya kebangkitan itu adalah realita. Yang bangkit bukan hanya roh. Orang Saduki nggak percaya nanti bangkit itu hidup lagi itu nggak percaya. Mereka percayanya rohnya keluar dari tubuh. Seperti kebanyakan orang sekarang. Tidak percaya kebangkitan. Percaya sih Pak. Ya, percayamu itu kan maksudnya bangkit, rohnya bangkit kan, rohnya keluar dari tubuh. Itu bukan bangkit. Memang semua orang mati, rohnya keluar. Jadi banyak orang zaman sekarang itu sebenarnya golongan Saduki. Banyak sekali orang Kristen itu sebenarnya seperti orang Saduki. Nggak percaya.
nanti manusianya bangkit pakai daging lagi, tubuh fisik. Lah kalau cuma roh gentayangan, bukan bangkit namanya. Apa artinya bangkit? Bangkit lagi, hidup lagi dengan fisik. Ada fisik, ada rohnya. Sebab kalau tubuh tanpa roh, itu bukan hidup, itu mayat. Sebab kalau roh tanpa tubuh, itu juga bukan hidup, itu roh. Kalau kita mau bangkit, hidup lagi, artinya ada tubuh, ada roh. Kan begitu. Jadi mulai sekarang ya diingat-ingat. Bangkit itu bukan hanya rohnya keluar sudah bangkit, bukan. Itu kebangkitan beneran, hidup lagi. Ya, begitu ya. Oke. Jadi, saudara, apa yang terjadi eh, ketika seseorang mati? Rohnya keluar dari tubuh. Kenapa? Tubuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tubuh kita nggak bakalan masuk surga, tubuh yang sekarang ini. Nanti akan hancur. Ya, begitu. Nah, ketika seseorang mati, maka rohnya menuju ke suatu perhentian sementara. Menunggu apa? Menunggu kebangkitan. Zaman sekarang kalau orang mati kan belum dibangkitkan kan? Rohnya kemana? Nah, kalau orang benar, rohnya menuju Firdaus. Atau ya Firdaus. Dunia roh sudah untuk orang-orang benar. Itu nyaman. Disebut pangkuan Abraham. Sedangkan orang fasik menuju Hades, alam maut dunia orang mati itu, Sheol. Dunia roh yang tidak nyaman. Bukan neraka loh itu sudah. Belum. Belum neraka. Itu baru dunia roh. Kapan kebangkitan terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang lagi. Bangkitkan. Kan gitu ya. Ya. Ingat, manusia terdiri dari tiga unsur. Ada satu tubuhnya secara fisik, dua rohnya, roh manusia, tiga yang di dalam ini, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada tiga unsur ya. Begitu. Jadi kalau orang mati, rohnya ini yang keluar dari tubuh, sehingga tubuhnya mati, terpisah tubuh dengan roh. Nah, nanti bangkit, roh yang tidak punya tubuh tadi diberi tubuh baru. Gitu loh maksudnya. Tubuh baru yang tidak bisa mati lagi untuk orang benar ya. Nah, jadi kebangkitan orang mati, nanti dibaca sendiri ya, Bapak Ibu ya. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Bahwa kebangkitan tubuh itu fisik, bukan roh. Ketika Tuhan Yesus datang, semua diangkat. Ayatnya lengkap, jadi saudara bisa ikuti lagi nanti dibaca ya, supaya cepat. Makanya dalam Matius 10 ayat 28 dan Lukas 12 ayat 4 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa tubuh atau tubuh di dalam neraka. Itu lebih mengerikan. Itu ya. Ini saudara. Ini adalah eh, ringkasannya. Jadi kalau sekarang orang mati, orang fasik menuju ke Hades. Itu, Seol, dunia orang mati. Tapi kalau orang benar menuju ke Firdaus. Ini masih roh loh bentuknya. Nah, ketika kedatangan Tuhan Yesus, semua dibangkitkan, diberi tubuh baru, lalu dibawa ke surga, langit baru, bumi baru. Tubuh fisiknya, saudara. Ya. Sedangkan orang mati, di dunia orang mati, artinya orang yang ditolak Tuhan, rohnya dibangkitkan juga, tetapi untuk ditinggal di lautan api, yaitu langit dan bumi yang sekarang ini, lautan api, saudara. Itulah yang disebut neraka. Dipakai kata Gehenna ini tempat pembakaran di Israel. Maksudnya suatu tempat yang nanti itu neraka, lautan api. Ya.
Nah, ini contohnya. Tadinya roh dari Tuhan itu kekal, manusia itu kekal. Tapi karena dosa menjadi fana, sementara. Tapi karena anugerah Tuhan, maka manusia menjadi kekal lagi nanti. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Satu-satunya kesempatan. Nah, kemudian di perikop berikutnya ayat 34 sampai 40. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus ditanya, hukum yang terutama apa, Tuhan, Guru? Jawab Tuhan Yesus jelas, kita semua sudah tahu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini saudara, ini sudah sering ya, nggak apa-apa. Nah, lalu di perikop terakhir pasal 22, yaitu ayat 41 sampai 46, Yesus balik bertanya kepada orang Farisi. Kali ini Tuhan Yesus yang tanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Semua orang Farisi tentu tahu jawabannya, karena itu ada di Alkitab, Perjanjian Lama. Mereka menjawab anak Daud. Ingat ya, saudara, anak itu artinya belum tentu anak langsung, maksudnya keturunan, tepatnya. Keturunan Daud Mesias itu. Mereka jawab begitu. Lalu Tuhan Yesus mengutip Mazmur 110 ayat 1. Coba kita lihat. Mazmur 110 ayat 1 ya, saudara. Ini banyak orang meleset di sini, tidak mengerti. Mazmur 110 ayat 1. Oke, saya bacakan ya, saudara ya. Saya bacakan ya. Mazmur 110 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan huruf besar, saudara. Demikianlah firman Adonai, YHWH maksudnya. Kepada Tuanku. Saudara, Bapak Ibu bayangkan ya, seorang raja. Daud kan raja. Ia memanggil pribadi yang kedua ini Tuanku, Adonaiku. Bayangkan. Jadi ada firman YHWH kepada Tuanku. Siapa itu yang disebut Tuanku oleh Daud? Kan Daud rajanya yang paling tinggi, ya kan? Nah, coba kita bacanya yang lengkap, pasti tahu yang dimaksud siapa. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, jadi Tuan yang dimaksud oleh Mazmur ini adalah itu tadi, ya. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ku di situ siapa? Ku di situ yaitu Tuhan huruf besar itu YHWH. Jadi eh, kalau mau diterjemahkan sederhana, Bapa berfirman kepada sang anak, gitu loh. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini nanti diulang di perjanjian baru kalimat itu untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi eh, Tuhan pakai Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi pakai ayat ini. Kenapa? Karena orang Farisi pasti tahu jawabannya. Siapa yang dimaksud? Nah, gitu ya. Jadi, apa pendapatmu tentang Mesias? Anak Daud loh. Dijawabkan sama orang-orang Farisi. Tuhan huruf besar berfirman kepada Tuanku. Tuan itu ya Tuhan sama ya, Adonai. Artinya apa? Kalau Daud memanggil Tuanku ini dan kita tahu itu maksudnya Mesias. Bukan hanya keturunan Daud, tetapi Tuhan di atas Daud. Daud memanggilnya Tuhan, saudara. Adonai. Cuma diterjemahkan Tuhan, sehingga orang meleset bacanya. Sudah jelas ini sebenarnya. Ya, makna teologisnya Yesus menegaskan keilahiannya. Ia bukan sekedar manusia atau keturunan raja, tetapi Mesias, anak Allah yang kekal.
Orang Farisi terdiam karena pengakuan ini menantang pemahaman mereka yang dangkal tentang Mesias. Mereka diam aja karena mereka sendiri yang jawab. Gitu. Ya, saudara ya. Jadi eh, tentang kebangkitan itu tidak perlu di, diragukan lagi karena buktinya banyak. Nah, jadi makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 32, 1 Korintus 15 ayat 32, tunggu ya, kita 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Kata Rasul Paulus nih. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan minum, sebab besok kita mati. Jika tidak ada kebangkitan, maka percuma. Gitu loh kira-kira. Ya. Nah, sebentar, apalagi ya. Orang Saduki tadi kan nggak percaya kebangkitan. Nah, nanti dibaca 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. Di situ jelas tuh, jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita juga nggak akan bangkit. Gitu, ya. Nah, zaman sekarang masih banyak orang yang berpikir manusia bangkit tuh rohnya apa? Gitu, saya tahu tuh. Persis seperti orang Saduki. Padahal jelas yang dimaksud hidup itu apa. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Lukas 24 ayat 39. Murid-muridnya takut kan? Hantu gitu. Itu sebenarnya terjemahnya bukan hantu sih. Roh gitu. Tapi Tuhan Yesus bicara apa? Aku bukan hantu, aku bukan roh. Coba pegang tanganku nih. Beneran bangkit, beneran hidup lagi, fisik. Gitu loh maksudnya ya. Jadi apalagi ya. Jadi kita akan dibangkitkan sama seperti Tuhan Yesus bangkit. Fisik, saudara. Jangan pernah bicara roh lagi. Begitu. Ya. Oke. Em, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau bisa tentang yang kita bahas ini saja. Jangan terlalu jauh kemana-mana kalau bisa. Oke, yang pertama Pak Reli, silakan Pak. Belum unmute ya. Sebentar, saya buka dulu. Ya, sudah. Silakan di unmute. Ya Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Wigno. Ya, Tadi ada poin dari Pak Wigno bahwa mengenai pernikahan Levirat itu. ya, Pernikahan Levirat kan itu terjadi karena ada kematian. Yang ya. satu meninggal diganti dengan yang lain gitu. Adiknya. Nah, ya sampai yang ketujuh. Ya, Jadi, dan Pak Wigno sempat singgung pernikahan seperti ini yang tidak ada di sorga. betul. Nah, nanti kan di sorga seperti tadi juga dibilang kita memiliki tubuh fisik ya seperti ini. Ya, Dan ya, sudah pasti tidak akan ada kematian di sana. betul. Nah, apakah nanti di surga itu juga kemungkinan masih ada pernikahan seperti pernikahan Adam dan Hawa gitu, Adam Oke. dan Hawa. Ini pertanyaan pinggir jurang ini namanya. Oke, gini. Tadi kan dikatakan bahwa kamu sesat. Di sana tidak ada kawin dikawinkan kan gitu kan? Itu kan konteksnya Levirat memang. Nggak ada di sana kawin mengawinkan seperti itu gitu. Nah, kamu akan hidup seperti malaikat. Nah, orang mengartikan itu bahwa di surga tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada pernikahan, ya bisa-bisa saja nggak apa-apa. Sebab nanti kita disesat-sesatkan, padahal faktanya pernikahan itu yang mendesain siapa? Kan Tuhan. Bukan sesuatu yang dosa atau najis loh, bukan. Perhatikan di kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, sudah diperintah beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi sebenarnya apa rancangan Tuhan itu luar biasa. Nikah itu bukan sesuatu yang dosa. Mulanya, seks itu bukan sesuatu yang dosa. Mulanya, karena itu desainnya Tuhan memang. Nah, jadi kalau di surga nanti seperti Taman Eden misalnya dipasang-pasangin sama Tuhan,
Lah ya terserah Tuhan lah ya, masa kita keberatan. Nah, tapi sekarang kita nggak berani bilang bahwa di sana ada pernikahan. Ya enggak lah, nggak boleh ngomong gitu. Tapi intinya terserah Tuhan aja. Wong Tuhan itu berkuasa mutlak. Di kejadian sebelum jatuh dalam dosa juga disuruh nikah, kan gitu. Jadi kalau debat di sana, ya terserah situ. Kalau nggak percaya gitu aja. Saya mau tanya gini, Pak. Kalau kita bangkit, artinya punya tubuh lagi dong, fisik. Nah, tubuh kemuliaan kita ada pembuluh darahnya nggak kira-kira? Apa diganti kabel kayak robot? Kan tetap ada pembuluh darah. Ada paru-paru nggak? Oh, nggak pakai, Pak. Pakai balon. Ya enggak dong. Pakai paru-paru. Emangnya alien. Nah, kalau pakai paru-paru berarti bernafas. Ya iya dong. Apa nanti di sana mata kita tinggal satu di tengah? Ya enggak ya, begini ya bentuk manusia. Namanya bangkit. Kalau gitu nggak perlu makan di sana. Lah di sana dikatakan pesta sama Tuhan Yesus. Pesta itu bukan figuratif loh, itu harfiah itu. Ya, makan minum. Tuhan Yesus ketika bangkit makan minum nggak? Makan minum buktinya. Bangkit loh itu. Nah, jadi jangan terlalu negatif thinking, itu sesuatu yang normal. Terserah Tuhan lah. Seandainya enggak, ya nggak apa-apa juga. Cuman agak aneh aja. Ada paru-paru, ada apa, tapi nggak napas. Nggak napas, nggak makan, nggak ada darahnya. Waduh, jadi aneh juga nanti lama-lama. Tapi kalau orang misalnya ngotot gitu, ya oke, gitu aja, nggak apa-apa. Nggak rugi kok kita. Terserah Tuhan aja. Gitu Pak Reli. Oke, ya terima kasih Pak Bek, ini saya Oke, tangkap poinnya. Tuhan berkati. Em, berikutnya Pak Budi. Pak Budi Wijaya. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Pak Wiknyo, dua pertanyaan singkat. Ya, Nomor satu adalah apakah kalau orang meninggal dikremasi ya. itu menentukan keselamatan, bisa Oke. dibangkitkan atau enggak? Itu yang kedua. Eh, nanti Dan dulu. Satu ya, dulu. Yang yang jelas kremasi atau apapun cara matinya tidak pengaruh sama sekali. Kenapa? Karena nanti dibangkitkan tidak pakai bahan yang lama nggak dipakai, Pak. bahan yang lama itu maksudnya tubuh kita fisik Ya, ini ya, nggak dipakai. darah dan daging gitu ya. Ya, jelas Jadi itu ayatnya. Darah dan daging yang sekarang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. artinya dia dikubur ataupun dikremasi itu Nggak penting. bukan batasan bagi Tuhan untuk Bukan. membangkitkan ya Pak ya. Iya, oh, Tuhan nggak pakai itu kok. Tuhan Oh, Tuhan sediakan tubuh yang baru supaya tidak bisa mati lagi. Kalau yang lama dipakai mati lagi nanti. DNA-nya yang lama. amin, amin, amin. Kan begitu. Ya, Ya. Lagi terjawab pula sudah ya Pak. Pak, kalau dikubur, saya mau tanya nih. Habis Ya, nggak jasad kita? habis juga. Lah iya. Lah kok keberatan? Katanya, Katanya 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 kalau kalau dibakar tuh dibakar jadi itu abu katanya, bukan debu gitu loh Pak katanya. Oke, saya mau kasih contoh lagi. Karena karena waktu penciptaan manusia itu katanya kita tuh terbuat dari debu tanah, katanya seperti itu. Ya, terserah lah mau ngomong apa aja. Bukan Tapi yang abu jelas arang begini. gitu loh Pak. Ya, ya, tahu saya. Yang jelas begini. Memangnya Tuhan pakai debu itu untuk menciptakan manusia yang baru? Ya tentu nggak dipakai ya. Lah iya, Betul, ayatnya betul. ayatnya ada kok supaya tidak mati lagi, diberi tubuh kemuliaan. Kan begitu. Betul. Jadi, contohnya lagi gini deh. Kalau dibakar nggak boleh. Misalnya ada hamba Tuhan yang baik, hidup kudus, naik pesawat, meleduk pesawatnya, duk. Jadi dagingnya angus, pecah juga. Satu di Laut Jawa, satu di Irian, di mana-mana dimakan ikan, terus keluar lewat belakangnya ikan. Kemana itu? Iya betul. Lah iya, kok kremasi? Di Alkitab nggak ada larangan kremasi. Betul. Nggak ada. Orang pakai ayat itu loh, jangan mempersembahkan anakmu kepada Molok sebagai korban bakaran. Ya itu nggak boleh lah. Itu bukan kremasi, itu persembahan kepada dewa itu. Oke, pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua Pak Wik, apakah orang yang meninggal bunuh diri sudah pasti masuk neraka? Ini begini, kalau Tuhan tolak, pasti masuk neraka. Yang saya nggak berani jawab adalah begini, kita itu nggak tahu loh, orang bunuh diri itu masih, apakah dia sadar bunuh diri atau tidak. Karena ada yang skizofrenia. Betul.
Nah, itu yang saya Nah, maksudkan, Pak. makanya, Ada yang secara tidak sadar, mungkin dia tuh di nah, bawah pengaruh, pengaruh apa ya? Misalnya pengaruh obat-obatan atau apa, misalnya seperti itu, Pak. ya makanya kita tidak boleh menghakimi Menghakimi. apa adanya gitu, ya, nggak bagus juga sih menghakimi. Tapi kalau orang sengaja dengan sadar gitu ya, melawan Tuhan, bunuh diri, ya itu binasa pasti. Yang jadi masalah kita nggak tahu orang bunuh diri karena apa. Bisa schizofrenia, bisa dia, ya macam-macam lah. Biar Tuhan Misalkan saja yang karena menghakimi. depresi, Pak. Oke, Kan karena depresinya karena apa? depresi itu kan kadang-kadang dia tuh kayak ada gangguan kejiwaan, Pak ya. Ya, betul. Nah, itu Tuhan yang bisa menghakimi, Pak. Kita jangan menghakimi. Betul, karena di Alkitab tidak pernah tercatat, Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi gini loh prinsipnya. Kalau orang tahu dia dosa, tahu tuh sadar, tahu yang jahat tapi dia lakukan itu pasti dosa. Tapi kalau orang tidak tahu, nggak dosa. Ya, artinya Tuhan yang menentukan kan Tuhan gitu yang ya, Pak. menentukan. Gitu aja. Ya. Terima kasih, Pak Wik. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Eh, ya, berikutnya. Ibu Ivon, silakan, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Yuk. Eh, kalau kita orang percaya dibangkitkan diberi tubuh kemuliaan. Kalau yang tidak percaya bagaimana Pak? Oke, kalau orang yang fasik, ketika ia mati, rohnya dibuang ke alam maut. Tidak Itu punya persis. tubuh. Nanti dulu, kan ketika mati, rohnya kan keluar dari tubuh kan. Ya. Nah, masuk ke mana? Ke alam maut. Kalau orang benar kan ke Firdaus. Itu seperti yang Tuhan ceritakan Lazarus dan orang kaya itu. Orang kaya yang egois itu masuk ke alam maut. Itu rohnya ya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua dibangkitkan. Mau orang benar, mau orang fasik, semua dibangkitkan. Bedanya kalau orang benar dibawa ke surga, tapi orang fasik ditinggal di bumi. Padahal langit dan bumi jadi api. Itulah yang namanya hukuman neraka. Hmm. Gitu. Itu lebih Ya. mengerikan. Dikasih tubuh, tapi dibakar selamanya. Waduh. Wah, ya. Lah Nggak, begitu kok berani nggak bisa jahat hidup. dibayangkan Pak. Nah makanya, gak usah bayangkan, tangan aja lewat di lilin. Eh, makanya jangan suka aneh-aneh hidup sekali aja. Ya Pak. Pertanyaan kedua Pak. Oke, silakan. Saya dengar kalau dibangkitkan kita jadi muda lagi. Oh, oke. Nah, Gini, jadi kalau anak-anak bagaimana? oke begini. Ketika dibangkitkan, kita dikasih tubuh yang sakit-sakitan atau yang sempurna. Sempurna? Tubuh yang sempurna mungkin nggak tua. Enggak. Lah ya nggak mungkin dong. Kenapa kita bisa tua? Karena nggak sempurna sel-sel kita itu bisa menua. Kalau sempurna nggak mungkin tua selama-lamanya. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Kalau anak-anak ya masa tiba-tiba jadi dewasa? Ya enggak dong, tetap anak-anak. Tapi selnya sempurna, artinya mengalami pertumbuhan. Hmm. Pertumbuhan menjadi dewasa, setelah dewasa nggak menua lagi. Gitu loh. Karena Jadi kita sempurna. juga masih bertumbuh ya, Pak, di surga. Maksudnya bertumbuh apa nih? Makin tinggi atau apa? Enggak, maksudnya ya hidup jadi kalau yang muda, yang maksudnya anak-anak bisa jadi tua, tapi Nggak bisa jadi tua. nggak bisa Dewasa. jadi tua ya, tetap anak-anak gitu, Pak. Dewasa. Bukan tua, dewasa. Oke lah, kalau yang kita yang dewasa, Dewasa ya tetap mentok, dewasa terus. Nggak bisa tua. mentok dewasa. Iya dong. Kan sempurna katanya. Iya, 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 Sempurna iya, itu nggak ada menua. Nggak ada. iya, 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 iya. Jadi Ya. kalau yang bayi, mama bisa jadi dewasa seperti kita Ya, jadi ya sudah segitu aja. dewasa. Masa makin tua Oke. terus? Kasihan dong. Tua udah nggak bisa apa-apa, hidup kekal lagi. Kalau itu namanya dihukum, namanya bukan bukan dikasih keselamatan. Iya, iya, Pak. Ya, Iya, Pak. nah, Iya. itu aja. Satu lagi, Pak, tentang Boleh. ah, bedanya perkenanan dengan
jadi grace dengan favor itu, Pak. Itu kan kalau pengertian saya grace kita dikasih cuma-cuma loh, Pak ya. Ya, Dan oke. kita dimampukan untuk umpama saya dulu bohong terus. Jadi sekarang ini dikasih kemampuan untuk bisa mengalahkan tidak melakukan hal itu. Kalau favor itu lebih daripada itu dan harus diusahakan atau bagaimana, Pak? Itu cuma istilah semua. Saya nggak mau terjebak pada istilah-istilah. Yang penting begini, raja itu mengundang setiap orang. Apa Oke. artinya? Artinya Allah memberikan kesempatan kepada semua umat manusia untuk selamat. Hmm, Betul? betul, Tapi betul. masalah pakai pakaian pestanya, kitanya mau pakai nggak? Mau hidup benar nggak? Hidup kudus nggak? Iya, Gitu. iya, Jadi nggak ada tuh iya. cerita. Ini bedanya ini itu cuma istilah nggak penting. Oh, iya, Ya, iya, Pak. yang Iya, iya. benar begini. Tuhan menganugerahkan keselamatan. Betul. Apakah cuma-cuma? Betul. Konteksnya apa? Konteksnya Yesus mati di kayu salib bahkan kita belum lahir. Cuma-cuma kan? Kita nggak Iya, minta. Tapi akibat anugerah itu, kita orang berhutang. Enak aja cuma-cuma terus nggak bayar. Di kitab Roma dikatakan tuh, oleh sebab itu kita umat orang berhutang. betul. Tahu ayatnya? Iya, tahu. Tahu, oke. Jadi kita orang berhutang, enak aja cuma-cuma terus nggak bertobat. Gratis katanya. Enggak, nggak gratis. Yesus mati di kayu salib gratis karena kita belum lahir dan semuanya cuma-cuma. Tapi akibat cuma-cuma itu kita orang berhutang. Apa artinya? Kita harus bayar hutang. Maksudnya apa? Supaya kita tidak buat dosa lagi, supaya kita jangan hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Kita proma itu. Dicatat, Bapak Ibu, Saudara yang belum tahu ayatnya, dicatat baik-baik tuh. Ini dia. Roma pasal 8 ayat 12. Nanti dibaca satu perikop penuh. Saya bacakan ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya, jadi kita orang berhutang supaya hidup menurut roh. Gitu loh. Hutang kita itu, supaya jangan buat dosa lagi. Oke? Ya, Makanya kalau orang baca Alkitab cuma separuh-separuh, dia ngomongnya gini, keselamatan cuma-cuma, nggak usah buat baik. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Makanya orangnya nggak baik-baik semuanya. Makanya karakternya buruk pun merasa bisa selamat. Sekali selamat tetap selamat. Ngawur, nggak karuan gitu ngomongnya. Ada banyak yang WA ke saya kok, istri-istri. Suamiku itu ya Pak, merasa selamat Pak. Itu teologi yang sesat itu begitu, menyesatkan manusia tuh. ya karena diajarkan begitu, Pak. Iya, makanya sesat. Jadi perbuatannya jadi sesat begitu. Kita berusaha hidup kudus supaya nggak salah dalam segala hal. Dia enak-enakan, karakternya buruk. Selamat. Oh, enak aja. Dulu saya juga begitu, Pak. Maksudnya belum tidak diajarkan seperti yang Bapak ajarkan, nggak tahu. Pokoknya terima Tuhan Yesus itu Selamat. selamat masuk Iya, surga. iya. Nah Terus itu nggak itu sama ngapa-ngapain. dengan gini. Nanti diundang sama Tuhan, tapi nggak pakai pakaian pesta. Lu katanya nggak harus pakai. Nanti Tuhan Iya, iya, tanya, iya, iya. siapa yang ngomong gitu itu? Enak aja. Terus Ngerti nggak terus maksudnya? sekarang kalau sekarang ini begini, Kak, teorinya begini, cuma-cuma terus kalau kamu berbuat baik itu untuk mendapatkan upah loh. Saya Lu pikir kok malah kamu upah? masuk surga saja sudah bagus kok. Oh, itu salah Memikirkan lagi tuh. upah. Upah apa lagi tuh? Orang yang tidak buat baik pasti tidak masuk surga. Pasti. Tapi kebaikan macam apa? Kebaikan melakukan kehendak Tuhan, bukan kebaikan yang biasa. Bagaimana tahu kehendak Tuhan, Pak? Ya belajarlah online Bible Firman study, ya. lakukan setiap Ya, hari. Belajar, hidup ini ya, belajar. ya, ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih, jelas Ya, sekali, Tuhan Pak. berkati. Tuhan berkati, Pak. Pak Joko, silakan Pak. Ya, baik. Shalom, shalom, shalom. Shalom Pak. Pak Wignya sebelumnya saya nyambung dulu dengan pertanyaan Ibu Ivon tadi. Ya, Terkait kalau kita bangkit, anak muda
itu anak muda itu nanti menjadi dewasa. Kita yang menjadi dewasa. Maksud saya adalah pertanyaan saya adalah nanti penampakan kita waktu kebangkitan itu apakah di usia kematian kita, Pak? Bagaimana? Sorry, diulang, Pak. Ya, sorry. Ya, sorry. Apakah ke penampakan tubuh kita, tubuh kemuliaan kita pada saat dibangkitkan itu adalah serupa dengan usia waktu kita meninggalkan Oh, oke, dewasa? mengerti. Yang jelas diganti yang sempurna, Pak. Misalnya gini, ketika orang percaya meninggal dalam keadaan stroke lumpuh, ya nggak mungkin dong dibangkitkan tetap lumpuh, kan nggak mungkin. Dibangkitkan semuanya sembuh, muda lagi, gitu, Pak. Pasti itu, karena selnya sempurna. Dan kita mungkin bisa juga saling mengenal ya, Pak ya. Ah, bisa saling mengenal, bisa tidak. Kan, Ya. kan ini Pak, apa ya? Istilahnya itu pangling. Loh, kamu kok jadi muda Hmm. gitu, ya? Pangling, Pak. Ya, ya, betul. Baik. Nah, sekarang saya mau nanya. Mungkin pertanyaan saya ini yang minggu lalu, Pak. Ya, Matius 21 ayat 44 yang dalam kurung. Jika di Lukas 20 ayat 18 dia tidak di dalam kurung. Saya bacakan ya, Pak ya. ya, Matius 21 ayat 44 yang di dalam kurung. Siapa saja yang jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan siapa saja yang ditimpa batu ini, ia akan remuk. Nah, ya. ini gimana nih, Pak, maksudnya, Pak? Terima kasih. Yang satunya di mana, Pak? Di Lukas. Ya, di Lukas 20 ayat 18, Pak. Ini cerita yang sama nggak nih? Sama perumpamaan Oke, tentang penggarap ya. kebun anggur. Oke, sederhana, Pak. Yang Ya, satu catatan tambahan, yang satu asli di manuskripnya. Berarti ya, terjadi nggak? siap. Terjadi, Pak. Ya iya, gitu loh. Cuma yang di Matius ditambahkan, gitu aja. Ya. Nah, maksud ayat itu apa ya, Pak? Coba kita baca sekali lagi. Matius berapa tadi? Oh Dua puluh ya, satu dua ayat satu empat empat ya. 44. Oke. Ya, ini kan cerita tentang apa ini? Batu penjuru mungkin. Batu penjuru. Nah, Ya, batu penjuru itu kan yang dimaksud batu penjuru kan Tuhan Yesus, Pak. iya betul, Pak. Sebentar ya, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ya. Ini kalimat ini nggak jelas juga ya. Ini mesti Hmm. diperhatikan dari awal, Pak, nanti. Ya, baik, baik. Hmm. Mungkin next saja ya, Pak ya. Ya, ya, next saja, silakan. Ya, next saja. Oke, Hmm. fine. Pak, di slide pertama Bapak, tadi Bapak menyampaikan orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, dan saya tambahkan tua-tua. Mereka ini siapa ya, Pak ya? Kalau Farisi, Taurat, dan Saduki, kita tahu, seni kita tahu. Tapi Farisi, ahli Taurat, tua-tua, imam kepala ini membedakannya bagaimana, Pak Wignio? Terima kasih. Imam-imam kepala itu kan memang di di bait Allah itu ada kepala, Pak. Bukan imam biasa. Imam kepala kan. Oke. Nah, terus satu lagi apa tadi? Tua-tua, Pak. Oh, tua-tua. Tua-tua Israel, Pak, yang dimaksud. Jadi, yang senior-senior mereka gitu. Yang dianggap tua. Oh, Tua-tua. oh, tokoh masyarakat Ya, gitu, Pak ya. kayak gitu. Yang Ya, dihormati. baik. Gitu. Ya, kalau orang Farisi sama orang Taurat ini bedanya apa ya, Pak? Eh, jadi di zaman itu terjadi pengelompokan, Pak. Saduki, Hmm, ya, orang Farisi, ada yang disebut ahli Taurat, itu beda beda doktrin, Pak. ya. Ada beda doktrin satu sama lain. Demikian juga antara Farisi dan Taurat ya, Pak ya. Orang Betul, Taurat itu. betul, ada Ya, bedanya. baik. Nah, ini yang terakhir, Pak. Tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa orang yang bangkit itu dengan tubuh dan roh. Dan seperti kita yang Bapak tadi sampaikan di 1 Tesalonika 5:23 bahwa tubuh kita, maksudnya tubuh jasmani kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Ya, apakah pada saat kita dibangkitkan itu kita hanya tubuh dan roh saja? Tidak punya jiwa kah? oke. Jadi kita harus mengerti yang dimaksud jiwa itu apa. Jiwa itu tergantung konteks juga, Pak.
Jadi di dalam Alkitab itu ada dikotomi, ada trikotomi. Ada yang cerita Mm-mm, tentang terdiri dari tiga, ada yang cerita tentang dua. Nah, betul. kadang-kadang yang namanya jiwa ini yang dimaksud juga roh juga. Tapi kalau kita mau pakai, tapi kalau kita mau pakai terminologi yang tiga ini, jiwa ini yang di tengah tadi, itu sebenarnya adalah karena ada roh, ada tubuh, maka timbul kesadaran, yaitu Betul. pikiran, perasaan, dan kehendak kan. Nah, begitu. Betul. Jadi kalau nanti kita diberi tubuh kemuliaan, sudah pasti ada jiwanya, Pak. Ya. Kesadarannya Itu muncul lagi jiwa kan. yang taat kepada kehendak Tuhan tentu saja. Ya, betul, Ya, baik. betul. Terima kasih Pak Wignyo. Oke, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Pak Pak Made, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Buknyo. Selamat malam. Salam. Shalom. Pak, yang pertama Pak, Ya, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak itu Pak. Ya, eh, saya harus menyebut Bapak ini dosen sebenarnya Pak. Karena apa? Karena kalau saya melihat seminar Bapak yang nama Tuhan itu Pak, ya, saya baru sampai sesi ketiga aja Pak. Meskipun ya. demikian, saya mengikuti itu Pak. Apa arti sebuah nama katanya? Ya. Nah, itu. Karena saya merasakan Pak, terus terang aja Pak, Pak, saya secara sembunyi-sembunyi ini ikut ikut OBS ini meskipun YouTube-nya saja yang telah Bapak khotbahkan sudah semuanya Pak, termasuk Puji Tuhan. seminar tentang Ya, kebenaran. sebenarnya saya memang dosen, Pak. Saya dosen bimbing S1, S2, S3 juga di teologi kan. Ya, pas saja Ya, Pak. Ya berarti Pak, meskipun meskipun artinya online aja saya belajar, berarti ya, Bapak memang sama dosen saya aja, Pak. begitu Pak ya. Ya, Sama aja mau online mau enggak. Silakan. ya, Pak. Ya, yang kedua Pak, ini pertanyaan saya, orang Bali asli, Pak, dan Oh, mengenal Tuhan itu ya, tahun kurang lebih tahun 91 itu, Pak. sudah lama, Harus sudah lama. perlu banyak belajar, Pak, gitu. Dan saya berpikir saya harus mengenal Tuhan yang betul-betul Tuhan yang benar gitu. Ya, Itu, Pak, karena dari kecil saya pikirannya begitu, Pak. Ada hal-hal yang tidak tidak masuk akal saya waktu hmm, saya dulu beragama itu, ya, Pak. ya, Karena itu saya kebenaran dan saya berdoa terus Pak, ya, ya, karena saya berpikir itu Pak, ini kan Alkitab ini kan diajarkan dari para rasul terus ke bawah gitu, ya, mungkin suatu saat kan ada juga bias dan sebagainya Pak, ya, gitu. Ada GMN ini saya kira luar biasa nih Pak, kembali ke ininya, ya, natur ya, puji mula-mulanya Tuhan. Pak, dan belajar kebenaran. Dan saya terus terang aja Pak Vigno, ya, saya mengerti tatkala Pak Vigno mengajar itu Pak Vigno, karena saya melihat ada storyline gitu Pak, ya, 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 sehingga kita mengerti seperti baratnya mutiara yang berhamburan itu, Pak Vigno jadi arsitek bangunan itu merangkai itu menjadi sebuah kalung atau menjadi sebuah rumah yang indah begitu sehingga mudah dimengerti begitu Pak. Kalau puji dulu Tuhan. baca berapa kali Alkitab itu Pak agak sulit mengertinya tuh. Ya, memang. Kalau ini udah dirangkai begitu ini luar biasa, ada story lainnya, sudah itu dari tujuh natur kebenaran itu juga masuk di sana ya Pak. Ya, Lengkap, sudah itu ya, murni kekal dan sebagainya itu ya. koheren dan sebagainya masuk di situ Pak. Itu luar Wah, biasa Pak. Terima kasih banyak Pak ya. oke, Makanya saya puji bilang Tuhan. Bapak dosen saya ini Pak. Meskipun belum sempat ketemu muka dengan muka, Suatu hari ketemu, saat Pak. pasti saya datang ke Jakarta Pak. Nanti Ya, suatu hari ketemu kita ketemu, dengan Pak. Bapak. Baik. Yang kedua Pak, saya terus terang aja Pak. Saya tidak mau, saya orang Bali dan keluarga saya banyak lagi di Hindu sana. Saya Ya. tidak mau selamat sendiri Pak. Itu. Hmm. Oleh karena itu Pak, tadi saya eh, tertarik sekali dengan undangan ini, Pak. Oh, Gitu. ya, Karena saya merasakan terus terus terang aja, meskipun mungkin diundang mungkin tidak mau memakai pakaian pesta dan ya, sebagainya karena yang pertama itu karena tidak mengerti, Pak. ya, Pertama.
dan tidak merindukan kebenaran itu. Ya, Saya ingin barangkali suatu saat, kapanpun nanti Pak, saya mau belajar lebih lebih dalam lagi mengenai ini, yang terutama dalam tahap pengetahuan aja lah dulu Pak. ya, Belum, kalau kalau kita ini seharusnya kan berpakaian dan melaksanakan ya. firman itu, ya. Bapak ikuti juga aja setiap minggu khotbah-khotbah kita, biar lengkap. Oh, Pak. Oke Hmm. Pak. Itu Pak, Ya, saya kira sampai ketemu nanti di Jakarta suatu saat Pak, nanti saya akan datang ya, ke sana Pak baik, untuk lebih lanjutnya Pak. baik. Itu aja Pak. Ya, Terima kasih banyak oke. Pak. Punya Ya, Tuhan berkati. dosen. Semangat ya, Pak. Ya, semangat Pak. Oke, Tuhan berkati. Ini sangat menguatkan kita semua. Berikutnya Pak Epenius, silakan. Halo, Bapak Pendeta dan Shalom. kita semua. Eh, Terima kasih Bapak Pendeta untuk sangat membuka Ya, pikiran untuk kita semua dan pribadi. Saya, saya jujur tidak pernah nih khotbah di berumpamaan karena salah bingung lagi. Tapi ini luar biasa. Akhirnya pertanyaan saya di sini, mengapa Tuhan Yesus pada saat mengajar memakai perumpamaan dan tidak langsung mengajarkan kepada murid-murid dan orang-orang banyak yang mendengarkan itu. oke. Itu itu sebenarnya sudah pernah dibahas, tapi jawabannya singkatnya begini, Pak. Pakai Ya, perumpamaan itu lebih gampang dimengerti. siap. Seperti gini loh, Pak. Misalnya, seperti unta masuk lubang jarum, kan orang langsung mengerti. Unta mana bisa masuk lubang jarum gitu. Jadi supaya orang lebih mudah mengerti, itu pakai perumpamaan. Ya, Ya, oke. Ada lagi makasih. pertanyaannya? Yang kedua, Ya, undangan ini kita semua undang. Berarti kita semua masuk kan? Oh, benar. ya. Terus pertanyaannya? Itu saja bertanya. Oh, yang dimaksud di situ bukan semua masuk surga, bukan. Ini Oh ya. seumpama orang diundang masuk Oh, kerajaan, tapi nggak pakai paket pesta ya ditangkap dibuang, artinya tidak masuk surga, gitu loh, ditolak Tuhan artinya, gitu maksudnya, oke, ya. makasih. Itu Oh, saja. itu saja, oke. Ya, Tuhan Ya, berkati. Berikutnya sama-sama. Pak Flakos, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Shalom, selamat malam. Baru jumpa lagi nih malam hari ini. Jumpa Iya, lagi. sibuk juga. Ya, ya, Baik Pak Pendeta, tadi ramai sekali tentang kebangkitan itu. ya, Ya, jadi Pak Pendeta ini simpel saja. Kalau kita dibangkitkan, ya artinya bukan dibangkitkan, tapi kita ada di apa? Firdaus ataupun ala roh, dunia roh ya, artinya ya, ketika kita mati itu. Tetapi kalau kita dikategorikan atau berkenan hidup kita di hadapan Tuhan, ya. apakah kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah terdahulu mati, bahkan itu keluarga dekat kita, bisakah? Kita akan Tentu berjumpa bisa, mereka kan? tentu bisa. Tahu dari mana kita Iya, hal itu? Ketika Tuhan Yesus cerita tentang orang kaya dan Lazarus, iya. ingat nggak orang kaya masih ingat saudaranya nggak? Di pangkuan Abraham, di tempat yang nyaman ya. Nggak, yang orang Bukan. kaya kan ada di Oh, alam maut. Lazarus. Oh iya, iya. Tapi orang kaya ini ingat saudara-saudaranya yang masih hidup. Iya, dia masih ingat. Nah, artinya punya Iya, ingatan rohnya. iya, Jadi bisa ketemu nggak? Ya bisa saja kemungkinannya. iya, iya, iya. Iya. Satu lagi, Pak Pendeta, Boleh, simpel silakan. saja. Ya, Sering juga dalam bacaan-bacaan di perumpamaan atau di kitab-kitab ya, di Alkitab, biasa dijumpai bahkan apa hidup kita berkelimpahan. Pak ini ya. memang kalau di sini banyak sekali yang salah mengartikan itu. Arti Hmm, kata kelimpahan itu. ya. Sesungguhnya kelimpahan yang dimaksud secara rohani itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Jadi kelimpahan di situ adalah Tuhan. yang berkualitas tinggi, yang hidup itu penuh makna. Itu bukan yang kaya raya, bukan. Nah, makanya perlu setiap setiap kita itu perlu belajar yang namanya hermeneutik. Bagaimana bisa membaca Alkitab itu sesuai yang dimaksud Alkitab. Nah, itu kan saya sudah Ya, ya, seminarkan ya. tuh berapa seri ya, saya lupa. Ada di channel kita.
Nah, semua orang harusnya belajar itu. Sederhana kok. Nah, Betul. jadi kalau kita Contohnya baca seperti apa, perikopnya Pak? kita akan mengerti. Contohnya macam kita berkelimpahan di dalam Kristus seperti apa coba ya? Aku datang supaya Ya, kamu hidup, bahkan hidup dalam kelimpahan. Kan gitu kan? kelimpahan. Iya, Bukan supaya aku datang supaya kamu semua kaya raya, bukan. raya. Ya. Oh, Nah, yang di berkelimpahan di sini apa maksudnya? iya, Kita harus ingat satu perumpamaan lain, iya. kisah seorang penabur. Yang ditabur adalah firman, dan orang yang mendengar dan mengerti hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Nah, itu juga diartikan kekayaan. Bukan. Mengerti firman, jadi hidupnya berbuah-buah. Karakternya berubah, akal budinya berubah. Iya. Menjadi akal budi Hmm. anak Allah. Itu Oke, maksudnya. oke. Mbak Pendeta satu lagi terakhir. Ya. Iya, kemarin saya ada lihat apa, rekaman Mm-mm. yang sesi ke-18 itu. Ya. Di situ perumpamaan tentang kebun anggur ya. Ya, betul. Ya, Matius 20 ayat 16 sampai 19. Ya. Pak, saya bingung di sini. Kalau yang dimaksud dengan yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang. Oh, oke, Ya, baik. itu maksudnya bagaimana? Ya. Jadi ini menjelaskan bahwa orang yang bertobat lebih dahulu belum tentu imannya lebih baik dari orang yang baru bertobat. Oh, iya, iya. Atau bisa juga kalau mau diartikan begini. Orang perjanjian lama mestinya kan lebih dulu ya, Iya. tapi perjanjian baru lebih lebih maju. Bisa juga. Jadi nggak nggak boleh orang begini. Aku sudah lama loh bertobat, pasti lebih rohani dari kamu. Ya, nggak boleh begitu. Iya, Ya, ya. itu maksudnya. Benar, benar. Intinya kayak begini kalau dalam terkait dengan upah pekerja-pekerja itu, ada yang kerja tidak ekstra, artinya baru sedikit, tapi upahnya tetap Oke, sama. Ya. oke. Kalau soal upah itu lain lagi tuh. Kalau soal upah Oh, gini, ada orang yang baru bertobat, tapi Tuhan terima juga masuk surga. selamat dia, tetap Iya, selamat. selamat. Oh, Nah, orang yang lama bertobat masa bilang begini, lu dia masih baru kok selamat ya, nggak boleh begitu ya, terserah yang punya, betul. Oh, ya, baik. gitu. Kadang hal-hal sederhana begini kita salah artikan juga, Pak. Iya, betul, Ya, kita sangat betul, awam sekali, jadi perlu belajar. Dari hal-hal iya, yang sederhana. benar. Benar sekali. Makanya Terima kalau kasih Bapak belajar Pendeta. sama-sama lebih enak, Pak. Benar. Oke, oke. Ah, Baik. begitu Terima ya. kasih. Salam Bapak Oke, Pendeta. Tuhan berkati, Selamat Shalom. berkati. Bu Sarah, Sarahwi, Shalom Bapak. Shalom, Ya Pak, saya mau tanya tentang kebangkitan Pak. ya, Kebangkitan orang benar akan sama kebangkitan tubuhnya seperti yang terjadi pada Tuhan Yesus setelah dia bangkit, setelah dia mati 3 hari itu ya Pak, sama ya Pak ya? Em, tubuh kemuliaan, ya, Ya, tubuh kemuliaan Pak. ya, Berarti tubuh orang benar yang akan diterima Tuhan itu tubuhnya akan sama seperti Tuhan Yesus waktu bangkit itu ya Pak? ya, Berarti sempurna, tidak ada cacat celah, tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sempurna ya Pak. ya, Oke. Nah, Tuhan Yesus pada saat dia bangkit, dia menunjukkan kepada Thomas ada tangannya yang berlubang itu yang masih disalib itu loh Pak. ya, mengerti, Nah, nah, dan ini juga siapa Yohanes juga waktu di Pulau Patmos melihat tubuh Tuhan Yesus seperti itu, kakinya yang berlubang paku itu. ya, Nah, ini akan terus ada pada tubuh Tuhan Yesus tanda-tanda seperti waktu disalib itu untuk sementara waktu atau nanti setelah pengadilan Allah Bapa selesai itu akan hilang atau gimana Pak? Karena ya, ada tanda-tanda ini Pak. Seharusnya kan sempurna Pak, tidak ada lagi lubang-lubang ini Pak. Tolong oke, jawab Pak. Terima kasih oke, Pak. baik. Bagaimanapun, Tuhan Yesus berbeda dengan kita. Karena dia Tuhan, kita manusia biasa. Jelas beda. Jadi kalau Tuhan menunjukkan tangannya berlubang dan sebagainya, sampai kapanpun terserah Tuhan. Itu adalah untuk menjelaskan apa yang ia lakukan. Sebenarnya lubang sederhana itu dalam sekali sentuh saja juga sudah hilang. Sebenarnya begitu. Nah Tuhan
menunjukkan itu supaya orang percaya ini loh bener aku lakukan. Gitu aja sih. Tapi kalau tubuh Tuhan Yesus bisa menembus tembok kan? Iya, Tapi Pak. jangan berharap kita nanti nembus tembok. Kan beda. Kita manusia, Yesus Tuhan. Gitu. Jadi jangan dipersoalkan itu buktinya sempurna. Ya baru bangkit mungkin belum langsung nutup bisa juga. Oh enggak nanti penglihatan tetap ini ya karena itu penglihatan. Tuhan mau menjelaskan ini loh aku gitu. Tubuh Tuhan Yesus bisa menembus tembok, bayangkan gimana caranya? Nggak bisa kan dibayangkan. Ya, Pak. Ya, jadi jangan dibandingkan antara nanti tubuh kita dengan tubuh Tuhan Yesus nggak sama. Tubuh kita lebih memungkinkan sama dengan Adam mula-mula sebelum jatuh dalam dosa. Kan Adam mula-mula sebelum jatuh dalam dosa nggak mungkin mati, hidup kekal. Setelah makan buah baru dia bisa mati, gitu. Jadi kemungkinan besar tubuh kita seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Oke, Begitu. berarti tanda-tanda luka yang pada waktu di kayu salib itu adalah suatu tanda yang kita tidak tahu apakah permanen atau itu adalah kehendak Tuhan pada saat-saat tertentu memang perlu ditunjukkan oleh Tuhan ya Pak. Ya pasti. Tuhan menunjukkan diri kan maksudnya supaya orang tahu yang diperbuatnya di kayu salib gitu aja. Kalau Tuhan mau hilangkan ya langsung hilang sekarang juga. Detik itu juga bisa hilang kan gitu. Ya Pak, karena ada sebagian orang pasti dia bingung Pak. Karena menurut mereka kebangkitan yang sempurna dari Allah Bapa itu ya sempurna, nggak ada cacat, nggak ada lubang, nggak ada apa-apa Pak. Gitu ya. Ya. Iya Pak. Ya. Sekarang begini, kalau kita nanti dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, kena paku, luka nggak kira-kira? Ya Pak. Nah, Luka. tetap luka dong, masa nggak luka? Tapi lukanya sembuh, gitu loh. Bukan aneh, kena paku nggak luka, nggak perlu makan, nggak perlu ngomong. Jadi apa nanti? Jadi aneh itu. Ya. Nggak begitu, ya. Jadi dengan penjelasan Bapak ini saya dapat tangkap bahwa pada saat dibutuhkan sekali Tuhan tunjukkan itu Pak. Ya Pak Ya, ya. ya. Berarti Di kitab Wahyu, ya, ya Tuhan Pak. menunjukkan bukan sebagai Tuhan Yesus begitu loh, tapi mukanya seperti kilat. Wah, ya gimana jelasinnya? Ya Pak. Ya kan? Nah, gitu. Ya ya paham Pak. Berarti Tuhan tunjukkan pada saat-saat yang betul-betul Tuhan pandang itu memang sangat perlu Ya, ditunjukkan ya Pak. Tuhan mengkomunikasikan ini loh, lihat nih, aku dulu Oke. lakukan untuk kamu gitu. Ya, ini buktinya, bukti ya Pak ya. Ya, ya, Oke oke paham Pak. Ya, terima ya. kasih Pak. Tuhan Oke, Yesus Tuhan memberkati. berkati. Yang terakhir, waktunya habis soalnya. Yang terakhir Pak Samuel, silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Pak Wigno mau tanya, Ya, mohon penjelasan yang tentang tadi kan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang mengundang orang di pesta pernikahan. betul. Nah, apakah itu juga menggambarkan rencana Allah yang terjadi? Jadi maksudnya gini Pak, yang diundangkan orang-orang tertentu, terus akhirnya semua orang diundang. Nah, pada waktu penciptaan setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan kan mempunyai rencana untuk menyelamatkan semua orang. Apakah terus Betul. berubah menjadi hanya orang Israel atau orang Yahudi, setelah itu menjadi semua umat manusia atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Pak. Oke. Perumpamaan ini cuma mau menceritakan bahwa yang pertama diundang itu umat Allah yang dimaksud Israel sebenarnya. Tapi rencana dari semula itu semua orang, semua umat kan sudah dinubuatkan dari awal. Pertamanya memang Israel. Torat memang untuk Israel saja. Setelah itu memang harus dibubarkan Torat. Diganti dengan kasih karunia karena supaya Israel maupun non-Israel menjadi satu di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 15. Gitu. Jadi nggak bisa diartikan dulunya yang lain nggak diundang tuh. Seandainya Israel menerima yang lain nggak diundang. Nggak juga, bukan gitu. Pertamanya Israel. Gitu. Oh, tahap pertama Israel, setelah itu Ya, semua orang. Seperti itu, Pak. Mungkin betul. penjelasannya, Pak, ya. Betul. Tahap pertama, baru tahap selanjutnya semua Ya, orang.
Tahap pertama nggak terima ya terserah tahap berikutnya kalau Oh, gitu. iya iya. Nah, ini lebih jelas nih Pak. Jadi tahap pertama sama tahap selanjutnya itu lebih Iya, jelas Pak ya betul. ya. Dan memang tahapannya begitu, Pak. Israel diberi Taurat sementara untuk menunggu yang dijanjikan itu datang, Mesias datang maksudnya. Iya, Setelah Mesias datang, mati di kayu salib, maka hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Supaya keduanya menjadi satu di dalam Tuhan Yesus. Keduanya itu siapa? Israel dan non-Israel. Jangan pakai Taurat lagi. iya. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Yang kedua, ini saya nanggepin aja Pak, Ibu Ya, Ipang mungkin yang tadi ya. ya, Apakah muka kita, kalau kita nanti sudah diberi tubuh kemuliaan, ini menurut saya nih Pak, menurut saya ya, enggak, ini tolong ya, dikoreksi. ya. Mestinya kita itu wajah kita tidak banyak berubah Pak, karena kita akan mengenal orang-orang yang kita kenal Pak. Kalau wajah kita berubah, kita bagaimana mengenal orang atau orang mengenal kita Pak? Mohon tanggapan Pak. Oke, baik. Yang pasti, tubuh kemuliaan kita tidak bisa mati. Hidup kekal. Artinya apa? Sel-selnya sempurna. Masa kalau orang tua udah 80-an, kena stroke, udah mengok gitu, nanti dikasih tubuh kemuliaan tetap mengok kan nggak gitu, Pak? Betul. Semua semua normal. Masa ada tubuh kita rusak karena kecelakaan lalu tetap begitu kan nggak, Pak? Ya. Jadi ketika menjadi sempurna, mungkin orang jadi pangling. Pangling itu bahasa Indonesianya apa ya? Eh, Agak nggak kenal, heran nggak gitu. kenal. Ini Betul. kayaknya si itu deh gitu. Ya, tapi Versi berarti mudanya betul, berarti Takjub. ciri-cirinya tetap sama, Pak ya. sama. Wah, Nggak Bapak mirip mau nanti banget. Berarti tiba-tiba kalau berarti kalau tiba-tiba orang yang bercermin sudah orang lain wajahnya. ya, berarti makanya muka kita ini tidak berubah orang ya operasi plastik Enggak, ya nanti kembali lagi, Pak, gitu ya. kembali lagi. Iya. Gitu. Oke, makasih, Pak. Ya. Oke, Tuhan berkati. Baik, ini sudah jamnya habis. Minta maaf Ibu Meme dan Ibu tulisannya Evanti ya. Ha-ha. Oke, kita tundukkan kepala yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati, kami semua berbahagia, kami semua beruntung. Terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah melalui online Bible Study ini, semua pengertian dibukakan, hatinya terbuka untuk Tuhan, dan berbuah-buah hidupnya. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Engkau tahu mereka hatinya tulus mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati seluruh keluarganya. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya semua karena perkenanan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima Amin. kasih Bapak.